Sejarah Misa Kudus. Misa, ibarat yang tertinggi. Paus Pius XII dalam surat ensikliknya tentang liturgi suci Mediator Dei mendefinisikan liturgi sebagai ibadat publik yang dilakukan oleh penebus kita sebagai kepala gereja kepada Allah Bapa, dan juga ibadat yang dilakukan oleh komunitas umat beriman kepada pendirinya Yesus Kristus dan melalui dia kepada Bapa. Singkatnya, liturgi adalah ibadat penyembahan dilaksanakan oleh tubuh mistik Kristus secara keseluruhan, yaitu kepala dan anggota-anggotanya. Definisi ini terpenuhi dalam tingkat yang tertinggi dalam perayaan Ekaristi Misa Kudus. Sebab dalam Misa Kudus, kurban Kristus yang satu dan sama itu adalah kuasa Roh Kudus dihadirkan kembali oleh gereja untuk keselamatan umat manusia. Maka perayaan misa adalah doa gereja yang sempurna, yaitu doa Kristus yang dipersembahkan oleh gereja kepada Allah. Perjamuan terakhir, penggenapan perjamuan Paskah bangsa Israel. Asal Misa Kudus adalah dari perjamuan terakhir, yaitu saat Tuhan Yesus menyerahkan kepada para rasulnya misteri tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus sebagai persiapan akan kurban tubuhnya dan darahnya yang tertumpah di kayu salib di Golgota. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Inilah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Kurban Kristus menjadi kurban yang menyempurnakan makna kurban anak domba Paskah dalam perjanjian lama. Darah anak domba dibubuhkan di ambang pintu menyelamatkan bangsa Israel dari itulah yang dibawa oleh malaikat maut. Darah Kristus sang anak domba Allah yang tertumpah di kayu salib menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Pencatatan akan perayaan perjamuan sebagai peringatan kurban Kristus ini ditulis dalam Injil maupun oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuhku, ia mendatangkan hukum atas dirinya. 1 Korintus 11:2-3-9. Dari sini diketahui bahwa sejak awal telah disebutkan perkataan konsekrasi, yaitu perkataan sabda yang mengubah roti menjadi tubuh Kristus dan cawan menjadi anggur menjadi darahnya. Demikian pula ucapan syukur ataupun berkat sebelum konsekrasi mengingat kita akan apa yang diperbuat oleh Kristus sendiri dalam perjamuan terakhir, dan juga sewaktu menampakkan diri kepada 12 muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Saat itu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kitab-kitab perjanjian Nabi. Sebelum ia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Kedua bagian ini, yaitu pembacaan kitab suci dan pemecahan roti, menjadi cikal bakal liturgi sabda dan liturgi Ekaristi dalam perayaan Misa Kudus yang dirayakan oleh Gereja Katolik sampai saat ini. Santo Justinus
Santo Justinus Martir ada seorang bapak gereja di abad awal yang menulis tentang pengajaran iman Kristiani. Ia mengajar di Efesus sampai tahun 1035. Maka diperkirakan ia mempelajari tentang iman Kristen dari para murid Rasul Yohanes yang hidup di Efesus. Buku 1 Yohanes Justinus yang dikenal antara lain Vers Apologi, yang di dalamnya memuat ajaran tentang eklesia dan liturgi. Dalam bab 61-67, Santo Justinus menuliskan secara ringkas tentang tata cara penyembahan Kristiani yang dimulai dalam liturgi baptisan. Ia menulis sebagai berikut. Tetapi kami, setelah kami menyembaptisnya, yaitu ia yang telah menjadi percaya dan taat kepada ajaran kami membawanya ke tempat di mana mereka yang disebut jemaat dikumpulkan supaya kami bersama dapat mempersembahkan doa-doa khusus untuk kami maupun untuk mereka yang dibaptis dan semua orang di mana-mana supaya kami dianggap layak. Sekarang bahwa kami telah belajar tentang kebenaran dengan perbuatan-perbuatan kami menjadi para warga yang baik dan pelaksana perintah-perintah Tuhan supaya kami dapat diselamatkan dan keselamatan kekal. Setelah doa-doa tersebut selesai, kami menghormati seseorang dengan yang lainnya. Lalu dibawalah kepada pemimpin jemaat roti dan piala anggur yang dicampur dengan air, dan ia mengambil itu, memberi pujian dan kemuliaan kepada Bapa alam semesta melalui nama Allah, Putra dan Roh Kudus, dan mempersembahkan ucapan syukur yang cukup panjang karena kami dianggap layak untuk menerima semua ini dari tangannya. Dan ketika ia telah selesai dengan doa dan syukur, semua orang hadir mengucapkan persetujuan mereka dengan mengatakan amin. Perkataan amin adalah jawaban di dalam bahasa Ibrani yang artinya terjadi demikian. Dan ketika pemimpin telah mengucapkan terima kasih dan semua orang telah menyatakan persetujuan mereka yang kami panggil diakon memberikan kepada semua hadir untuk dapat mengambil bagian. Dan makanan ini kami kenal dengan sebutan Ekaristi, dan tak seorang pun yang boleh mengambil bagian dalamnya selain ia yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab bukanlah seperti roti dan minuman biasa yang kami terima, tetapi seperti Yesus Kristus penyelamat kita yang telah menjelma menjadi daging oleh sabda Allah, mempunyai daging dan darah untuk penyelamatan kita. Demikian juga kami diajarkan bahwa makanan yang telah diberkati oleh doa dari sabdanya dan dari perubahannya tubuh dan darah kita dikuatkan adalah darah tubuh dan daging atau tubuh dan darah Yesus yang telah menjelma menjadi daging. Sebab para rasul dan ajaran-ajaran yang Yesus yang mereka susun yang disebut Injil telah menurut kepada kita apa yang telah diajarkan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus mengambil roti dan ketika ia telah mengucap syukur berkata, lalu lakukan ini sebagai peringatan akan daku, sebab ini tubuhku. Lalu dengan cara yang sama dia telah mengambil piala dan mengucap syukur dan ia berkata, inilah darahku, dan memberikannya kepada mereka. Lalu Santo Justinus menyimpulkan tentang tata cara penyembahan Kristiani dengan menyebut secara khusus tentang pengurus hari Minggu sebagai hari Tuhan dengan misa sebagai berikut. Dan selanjutnya kami saat saya pikir dalam hal ini dan mereka yang berkecukupan membantu berkekurangan. Dan pada hari yang disebut hari Minggu, semua yang hidup di bawah kota maupun di desa berkumpul bersama di satu tempat, dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan sepanjang waktu mengizinkan. Lalu ketika yang membaca telah berhenti, pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata pengajaran dan mendorong agar dilakukannya hal-hal yang tersebut. Lalu kami semua berdiri dan berdoa. Dan seperti dikatakan sebelumnya, ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa oleh pemimpin selanjutnya yang bersembahkan doa-doa dan ucapan syukur.
Dan umat menyetujui dengan mengatakan amin. Dan lalu ada pembagian kepada masing-masing umat. Dan partisipasi atas apa yang telah diberkati, dan kepada mereka yang tidak hadir, bagiannya akan diberikan oleh diakon. Dan mereka yang mampu dan berkehendak memberikan persembahan yang dianggap layak menurut kemampuan mereka. Dan apa yang dikumpulkan oleh pemimpin ditujukan untuk menolong para yatim piatu dan para janda dan mereka yang kena sakit maupun sebab lainnya. Ini berkekurangan, dan mereka yang ada dalam penjara, tanah asing, dan orang asing di antara kami. Pendeknya ialah pemimpin mengatur pertolongan bagi semua yang berkekurangan. Tetapi hari Minggu adalah hari yang dimana kami mengadakan ibadah bersama. Sebab hari itu adalah hari yang pertama, yaitu pada saat Tuhan telah mengadakan perubahan dalam kegelapan dan materi, telah menciptakan dunia dan Yesus Kristus penyelamat kita pada hari yang telah dibangkit dari mati. Sebab ia telah disalibkan pada hari sebelum hari Saturnus, Sabtu, dan pada hari setelah hari Saturnus, yaitu hari Minggu, setelah menampakkan diri kepada para rasulnya dan muridnya, ia mengajak kepada mereka hal ini. Oke, sekian dan terima kasih.